Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Faslun utawi iki ku pasal wal mashu utawi musah membasuh ya, mengusap, mengusap. Alal khuffaini wal mashu utawi ngusap alal khuffaini ngatasi khuffain jaizun iku warna. Jadi pasal ini menjelaskan diperbolehkannya mengusap kedua muzah atau khuffain. Rufa ini artinya muzah, atau kalau di Indonesianya itu sepatu bot. Tahu sepatu bot? Sepatu yang terbuat dari bahan kulit yang sekiranya air itu tidak menyerap ke kaki, tapi ke dalam kulit. Itu yang kategorinya khuffain. Fil wudu'i dalam wudu la fi gusli fardin orang yang dalam basuh mandi ya. La fi gusli fardin orang yang dalam adus fardu atau mandi fardu au naflin utawa adus sunnah. Wala fi izalati najizin dan orang yang dalam ngelangakan najis. Jadi yang diperbolehkan membasuh khuffain, membasuh kedua muzah atau sepatu bot itu tertentu di saat menghilangkan hadas kecil, yakni di waktu wudu. La fi gustin fardin aw naflin tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas besar, baik yang berupa hukumnya fardu wajib seperti hanya orang junub atau yang lainnya, atau yang berkenaan dengan mandi sunnah. Contohnya mau ke masjid tepat hari Jumat, itu tidak berfungsi, tidak boleh membasuh muzah kedua muzah, tapi hanya tertentu pada wudu. Falau ajnabah moko namun junub sapa man wa damiyat lan metu beti bijelahu apa sikile man fa'arodah moko ngarepaken sapa man al-masha ing musah badalan krono ganti anggus dirijili saking basuh sikil lam yujzi moko ora cukup, tidak cukup ya, maksudnya tidak boleh. Lam yajuz tidak boleh. Jadi kalau seumpamanya dalam keadaan junub atau kakinya keluar darah sedikit ya, kemudian orang itu menginginkan untuk mengusap kedua muzah atau khuffain di dalam membasuh kaki, maka lam yajuz atau lam yujzi tidak cukup. Bala Buddha balik orang kena orang tidak boleh tidak minal gusli saking basuh, basuh. Jadi mau tidak mau harus dibasuh, jangan diusap. Tidak cukup untuk diusap, tapi harus dibasuh. Wa as'aroh, jadi membasuh kedua kaki di saat wudu itu lebih utama dibandingkan mengusapnya. Cuman mengusapnya kaki di saat wudu itu hukumnya boleh apabila menggunakan khuffain atau sepatu.
boleh-boleh saja ya, tapi tidak mendapatkan keutamaannya apa? Kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Jadi yang boleh itu membasuh kedua hufen, bukan salah satunya. Cuma mana kaki hufen itu sepatu yang dibasuh hanya satu, tidak boleh. Illa ayyaku nafasitil fadiluro, kecuali memang kakinya satu baru boleh. Pun seakan dua sesetong tidak boleh. Untuk bersesuaikan kecuali seakan memang tinggal sepet. Bisa nasati syaro itu kapan? Dengan syarat apa saja kan diperbolehkan membasuh kedua hufen atau kedua musah? Bisa nasati syaro itu kelawan piro-piro telu syarat, kelawan telu piro-piro syarat. Ayat tadiah nyatane ngawiti sopo awawaan. Ayat tadiah nyatane itu ngawiti sopo awawan Aisyah sitegesi awawan lubesahuma ingkang bu hufen ba'da kamali toharati dalam sausi sempurnane suci. Jadi menggunakan kedua muzah atau menggunakan hufen itu setelah orang itu dalam keadaan suci, mare mandi rajah, mare audu, kemudian menggunakan hufen, menggunakan kedua muzah. Itu syaratnya. Syarat yang pertama, menggunakan hufen itu ba'da kamali tohar, setelah sempurnanya tohar, mare suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Kalau ngakui muzah sebelum sempurnanya tohar, maka tidak cukup. Atau suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, kemudian ngakui sepatu untuk ngakui muzah, oleh dikatakan ternyata hadas kecil, kemudian dilanjut untuk memasang yang kiri, maka itu tidak cukup, tidak memenuhi syarat maksudnya. Jadi syaratnya itu harus sempurna, kamalil toharoti. Mungkin ini jarang ya kita praktekkan, tapi nggak ada salahnya kita juga mengaji di bab ini ya. Jarang ini dipraktekkan. Saya sendiri belum pernah mempraktekkan. Dan hufen atau muzah ini tertentu dikhususkan kepada seorang musafir, khusus musafir ya. Orang yang perjalanan jauh, kemudian sepatu di atas kedua mata kaki, kemudian air tidak bisa tembus ke dalam, sepatu kolek biasanya baru diperbolehkan. Mencemahkan sepatu naik geli, sepatu reker semua ya nggak bisa, nggak muni sana. Cuman yang jelas afdalu al-baslu itu afdalu minal masfaisakah, itu lebih utama daripada cuman musah. Jadi sebisa mungkin meskipun dalam perjalanan memakai muzah, ya bukan kayak sana, cari yang lebih utama. Kecuali tidak memungkinkan, contoh tidak memungkinkan karena ini kalau sepatu dibuka bisa ketinggalan pesawat, jadi auto langsung seakan osap, tak usah buka sepatu untuk ngejar waktu seperti itu, karena bisa melewatkan antar, boleh itu. Jadi sepatu itu atau muzah itu harus menutupi kaki yang diwajibkan untuk dibasuh. Jadi tak menutupi itu tidak masuk syarat, tidak memenuhi syarat. Bika bayhima kalawan kemeren lurus sampai depak cetek kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki kemudian telapak kaki itu harus ditutupi semuanya, ditutupi oleh hufen syaratnya.
Kalau masih bertebang lubang, sepatunya lubang seumpama tidak sah atau tidak boleh ya, tidak memenuhi syarat. Jadi yang dimaksud, yang dikehendaki oleh musannif dengan hufain itu atau sepatu bot itu yang sekiranya kuat dan tidak tembus air. Mungkin tembus air, bukan itu yang dimaksud oleh musannif. Yang dimaksud dengan hufain, tapi meletakkan tembus air harus itu ya. Wa yustara dengan yang syaratakan ayatul hadamani itu haruhuma apa suci karuni. Jadi hufainnya juga harus suci. Seumpama hufainnya tidak suci, kena percikan kencing atau kena percikan darah atau ditetesi darah, itu gak masuk ya, gak memenuhi syarat. Walau la bisa dan namun nganggo sopo sahas hufan ing musa fauqa hufin yang dalam dukuri musa di siddatil barati karono banget dingin adem. Di siddatil barati karono banget adem masalan kelawan umpamane seumpamanya ya masjid antara jelenan apa tak antara jelenan kempolna saking celep pengakui hufain faingkana moko lamun ono al-a'la opo muzah al-a'la kang luhur solehan iku patut lil masih maring dan usap lil masih maring dan usap dunal aswali orang muzah al aswali kang ngisor sohamukosa al masuopongu musa ala lain ngatasi musa kang dukur usap nah asa wa ingkanan asfalulan namun ono al asfalu apa musa kang ngisor solihan iku patut lil masih maring den usap sahulan musab wayam sahulan musab al mukimu sapa wong kang mukim yauman ing dalem sak dina walailatan dan sak wengi. Jadi kalau bagi orang yang mukim yang diperbolehkan membasuh musa itu hanya 1 hari 1 malam. Seperti halnya tadi contohnya kalau terlalu dingin cecelep dua saja cecelep kemudian ganggu sepatu ada apa-apa seumpama kepengen untuk tapi sebelumnya harus dalam keadaan di kamar di toharo, berarti harus ba'da kamar di toharo, yakni setelah sempurnanya suci. Ternyata kok setelah menggunakan muza ngakui muza mulai asar mana mare kuyo asar maulid isya mare sampai dia ternyata mare isya betal au tu polin sepatunya nggak usah dibuka. Bagaimana cara membasuh kaki? Nah, dengan cara diusap baik atasnya atau bawahnya sembarang pokoknya usap bisa ya. Kalau bagi orang yang mukim itu cukup 1 hari 1 malam, itu yang diperbolehkan. Sioleh wayam sahul musafir, wayam sahulan musaf al musafir sapa wong kang musafir salasatan ing telung salasata ayamin ing telu pira-pira ayam dino bilaya disina kalawan pira-pira ini salasa. Maksudnya kalau bagi musafir itu 3 hari 3 malam yang diperbolehkan untuk mengusap musa. Kalau bagi orang yang mukim cukup 1 hari 1 malam. Tarik lebih. Al-muttasilati yang 3 hari 3 malam bagi musafir, al-muttasilati kang sambung. Al-muttasilati kang sambung biha kalawan salasati ayamin sawaun podo uga takut damat
takodam tu tawi dingini opo layalihinna au ta'akhirat utawa ngakhiri apa bilayalihinna. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya seperti ini ya, mangkat area pakai ini Senin. Jadi hitung Senin malam Selasa, Rebu berarti terakhir malam Kemis. Siangna Selasa, Senin, Selasa, Rebu. Siang nagen Rebu, malam nagen malam Kemis. Itu maksudnya. Atau malamnya mendahului, mulai malam Ahad, malam Ahad, Senin, malam Selasa. Siangna mulai ada Senin mangkat malam seumpama malam Ahad. Mangkat malam Senin seumpama. Mangkat malam Senin. Jadi malam Senin, Selasa, Rebu. Arena siang aja ya. Senin, Selasa, Rebu. Jadi paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan al-muttasilati biha sawaun taqaddamat au ta'akhir, taqaddamat au ta'akhir, baik mendahului malamnya atau mengakhiri ya. Intinya 3 hari, hitungan itu 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Kalau bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Siapa sih kocak orang mukim? Orang yang tidak melakukan perjalanan. Kocak orang mukim. Jadi mun sekocak musafir orang. Jadi mun laku perjalanan nyaman. Musafir mun laku kena orang nyaman musafir ya. Mun musafirnya itu maksiat ya. Perjalanannya bermaksiat, tapi yang dimaksud perjalanan maksiat, contoh entar ke Surabaya, entar dugem. Nah, itu perjalanannya namanya perjalanan maksiat. Maka hanya diperbolehkan sehari semalam. Kalau perjalanannya tidak maksiat, berarti 3 hari 3 malam. Sati yang pun sembah mengebino posang, tentara agama posang juga punya hak 1 hari 1 malam. Wada imul hadasi lan wong kang langgeng hadas, ida ahdas yang dalam tatkala hadas sapa daim ba'da lumsil hufi ing dalam sausi ngaku musa hadasan kalawan hadas akhoro kang wani ma'adasi dalam satune hadasi wong ada imi kang langgeng qabla ayu sholiyah bihi ing dalem sausi salat taim bihi kelawan wudu fardhan ing siji fardu yang sahu mengko ngusap sapa taim wayastabihu lan amri wenang sapa taim wayastabihu lan amri wenang sapa taim ma ing barang kana kang ono sapa taim yastabihu iku amri wenang sapa ta'ibu hikmah lawyako namun ora tetep tuhruhu apa sucine ta'ib alladhi nyatane turu labisa kang nganggu sapa ta'ib alaihi ngatasi labisa kang lunggu sapa ta'ib labisa kang lunggu sapa ta'ib alaihi ngatasi hadas. Alaihi ngatasi tuhu hufaihi ing muzahnuru wa huwa muzahnuru ni ta'im
Wahwa 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 utawi ma fardun iku siji salat fardu wa nawafilun lan pira-pira salat sunnah. Falau sholat mongko namun sholat sapa daim bituhrihi kenawan suci ni daim fardun ing siji fardu qabla ayyuh tisa ing qabla ayyuh tisa ing dalam saturunge yen to hadas ing dalam saturunge yen to hadas sapa daim mashuh mongko kena ngusap sapa daim wis dibahulan kena wenang sapa daim an-nawafil ing salat sunnah fakot lo tok fakot lo atau saumpamana bodo oreng cercer ya ngakui mojo keng cercer berarti termasuk kategori da impaknya jaja. Nah, jadi kalau seumpama terjadi seperti itu, maka dengan mengusap-ngusap itu hanya mencukupi untuk sholat fardu. Sholat sunnahnya itu lagi usap lagi. Ya. Tapi boleh-boleh saja dengan bituhrihi fardon qabla ayyutisa mashu wastibahun nawafil, boleh-boleh saja lanjut kepada sholat sunnah. Fa'in masalah sahsu fa'in masalah namun musab as-sahsu sopawawaan fil hadri dalam ono omak summa safaro moko kare-kare lumu sopo sahas au masalah utawa musab sopo sahas bisa faring dalam pelungan summa koma moko kare-kare mukim sopo sahas qabla mudi yaumin wa lailatin ing dalam saturunge mudi yaumin lewati sak dino wa lailatin lan sawengi atamah moko nyampuraken masumukimin ing musab mukim wal wajibu lan wajib di masjid husni wal wajibu lan wajib. Jadi kalau seumpama terjadi membasuh muzah itu ada di rumah kemudian perjalanan jadi musafir, perjalanannya itu tidak nyampe satu hari itu malam, atau membasuh di saat perjalanan kemudian tak nyampe sehari semalam mungkin, maka hitungannya atamma mashu mukimin. Jadi itu dianggap mengusap secara mukim, hitungannya sehari semalam. Wal wajib utawi kang wajib di masih hukum dalam musab mayu telaku iku perkara kang den ucapaken alai ngatasi ma ismul masih ing apa aran musab ismul masih apa aranmu musab atau masuk. Idza kan tatkala ono apa masuk ala dohir hukum yang iku tetep ing ngatasi jopone muzah wala yuzi umuka ora cukup almasu opomu musab ala batin ing atase jerunimu muzah wala ala akibil hufilan ora cukup ala akibil hufi ing atase tungkai muzah wala ala hirfi lan ora cukup ala hirfi ing atase pinggiri hufet wala ala asfali lan ora cukup ala asfali ing atase ini sore hufen. Berarti cuman kiri pinggir tak cukup. Atau cuman beban saja di besok tak cukup. Ya harus diusap semuanya.
hufen itu harus diusap semuanya baru dianggap cukup. Was sunnatu utawi sunnate sunai fi masih yang dalam ngusap hufen ayakuna iku yen ono apa masuk hututon itu hututon iku ngawis kayu farijan masyahu kalawan yen to penggangaken almasihu ing wong kang ngusap baina asabi dalam antarane driji wala yadumuha dan ora kena mempulaken sapa masih hai asabi. Jadi yang disunnahkan itu merenggangkan jari di saat mengusap cepat rapat tajam. Nah, tidak mendapat kesunahan kalau bolehnya ya boleh, cuma tidak mendapat kesunahan. Nah, untuk mendapatkan kesunahan dalam mengusap muzah, maka tangan jari-jari ini harus direnggangkan. Itu kesunahannya. Wayubtalu lan batal lan batal alamasih apa ngusap alal hufain ing ngates hufen bisa nasati asya'a kalawan telu pira-pira perkara biholaihima kalawan nyukut hufen biholaihima kalawan nyukut hufen au nyatutnya tawa nyatut ahadihima salah sisi ini hufen. Jadi mau dibuka sama aduna muzahnya salah satunya itu maka sudah batal atau semuanya dibuka kaki sama aduna itu sudah batal. Au khurujil hufen utawa metune hufen an solahi yati masih saking solahiyatil masih patut den usap kata kharujihi koyo nyedai hufet seumpama contoh cilik semua berkoi yang maka batal wa in kita ilmu tadi lan netepi mongso wa in kita lan tetepi mongso makanya berakhirnya masa lebih dari sehari semalam menurut mukim sudah batal bagi musafir lebih dari 3 hari 3 malam bahkan sampai seminggu ya berakhir sudah. Wa fi ba'din nusailane tetep lan iku tetep ndulung setengah pira-pira tulodo mudatil masih mangsane ngusap min yaumin awit saking sakdino walalatin dan sabengi limukimin kedue wong kang mukim. Wa sanasatin lan telu pira-pira dina ayamin dan dino bilayaliha kalawan ini sanasa di musafirin kedua wong kang belungan orang musafir. Wa bi'urdi lan kalawan urutnya perkara mayu jabu maiku barang yujabu kang wajibaken apa ma al-husna ing atus kajanabatin koyok janabat au haidin utawa haid. Ini juga yang bisa membatalkan ketika ada perkara yang mewajibkan mandi. Contohnya haid amzah tepan ngakui hufen maka batal. Au haidin au nifasin atau pas melahirkan tapi waktu ngakui hufen junub maka batal hufennya, tidak boleh mengusap musaf. Dilabisil hufin kedua wong kang nganggo musaf. Jadi mun parapan junub haid nifas parapan ngakui musaf maka batal. Maksudnya tidak boleh mengusap musaf. Yang gitu ada yang mau ditanyakan silakan.